Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya Teknisi Musafir. Bagaimana kabar sobat-sobat Teknisi Musafir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di konten kali ini saya ingin berbagi pengalaman kembali ya sobat-sobat semua, dengan harapan pengalaman-pengalaman yang saya bagikan ini bisa mensupport terus pemula ya. Karena pada dasarnya Teknisi Musafir itu bukan menggurui ya, tetapi hanya berbagi pengalaman dan mudah-mudahan bermanfaat. Nah, di kesempatan kali ini saya dapat servisan ya sobat-sobat semua. Ini adalah Vivo Y53 ya. Nah, Vivo Y53 ini lupa pola ya sobat-sobat semua, lupa pola, dan tentunya tidak tahu polanya itu seperti apa. Itu yang dikeluh kesahkan user ya kepada saya. Nah, jika sobat-sobat semua menemui kasus di Vivo Y53 seperti ini, apabila dilakukan hard reset itu tidak bisa ya sobat-sobat semua. Tidak bisa, dia tetap harus memasukkan polanya. Oke, sekarang kita akan buktikan kepada pemula agar paham ya. Nah, sekarang kita masuk ke mode recovery, yaitu caranya tombol on off dan volume atas tekan secara bersamaan. Nah, sampai muncul lambang Vivo kita lepaskan. Kita tunggu ya sampai dia masuk ke recovery. Jadi biar step by stepnya paham ya sobat-sobat semua. Untuk Vivo Y53 ini memang tidak bisa di hard reset atau di wipe data. Dia tetap harus memasukkan sandi atau pola atau pinnya ya. Nah, ini sudah muncul ya sobat-sobat semua. Lalu kita coba scroll ke bawah menggunakan volume bawah ya, wipe data ya. Tuh. Nah, wipe data ini. Nah, bisa dilihat ya, dia tetap harus memasukkan password ya kan, meskipun di wipe data. Nah, solusinya kita akan unlock ya sobat-sobat semua. Kita akan unlock menggunakan file Firehouse, yaitu di Vivo Y53 atau file MBN ya, file MBN. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi trik unlock ini menggunakan tool-tool yang sudah saya share jauh sebelumnya. Jadi untuk meyakinkan kepada semua subscriber bahwa tool yang ada di Teknisi Musafir itu sudah melalui tahap uji coba, tinggal bagaimana kita menjalankannya. Oke, di sini saya akan gunakan tool crack, yaitu RBShop ya sobat-sobat semua. Jadi bahan yang diperlukan itu adalah RBShop, terus MBN, file Vivo Y53, driver Qualcomm. Nah, hanya 3 itu saja. Jadi RBShop ini toolnya, Qualcomm ini drivernya, dan MBN file ini Firehouse-nya, dimana kita bisa unlock pola atau password atau pin itu tanpa kita melakukan flashing. Karena kegunaan file Firehouse itu adalah fungsinya untuk meminimalisir ketika kita akan unlock agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi fungsi Firehouse itu untuk urusan FRP ya, unlock, micloud kalau di Xiaomi. Nah, itu fungsi dari file Firehouse itu tanpa harus melakukan flashing. Tentu saja kalau kita lakukan flashing itu resikonya berat ya sobat-sobat semua. Apabila kita salah firmware maka HP akan jadi mati total. Nah, kita dipermudah melakukan unlock tanpa harus flash, yaitu dengan metode menggunakan file Firehouse. File Firehouse itu kecil sekali ukurannya, tetapi fungsinya sangat luar biasa.
Nah, ini bahan-bahannya nanti akan saya sertakan di deskripsi ya sobat-sobat semua. Kita buka dulu untuk RBSoft nya ini, kita ekstrak dulu untuk file Firehouse-nya ya. Kita ekstrak. Nah, ini Firehouse untuk Vivo Y53 ya. Lalu kita akan buka RBSoft-nya. Ingat harus terkoneksi internet ya, karena di sini RBSoft itu perlu login ya. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk ini untuk password installnya, ini untuk password loginnya ya. Kita buka saja. Nah, ini harus terkoneksi internet ya. Untuk username-nya, nah ini developer 2, kita copy, kita pastekan di username. Lalu untuk password ya, kita copy ini bawahnya password yang sudah disiapkan, kita klik di password lalu login ya. Nah, RBSoft pun terbuka ya sobat-sobat semua. Ini untuk RBSoft-nya. Lalu kita ini kan ada tab nih, ada tabel ya, ada Xiaomi dan Qualcomm. Nah, kita masuk ke Qualcomm, kita centang di bagian manual loader ini agar kita bisa memasukkan file Firehouse tadi secara manual. Nah, kita klik bagian browser ini, lalu kita cari di mana kita meletakkan file Firehouse yang sudah kita siapkan tadi. Nah, ini kan ya, kita klik lalu kita klik open. Nah, ini sudah siap untuk toolnya ya. Untuk toolnya sudah siap, kita perbesar saja ya biar lebih mudah. Lalu kita kembali ke HP-nya lagi. Nah, ini kita matikan ya sobat-sobat semua. Jadi ini sudah real ya, bahwa ini benar-benar terkunci pola ya. Sudah berbagai cara ya tetap tidak bisa. Kita matikan untuk Vivo-nya. Kita akan masuk ke metode EDL atau mode 9008. Jadi untuk chipset Qualcomm itu ada via Facebook dan ada mode EDL atau 9008. Nah, kita di konten kali ini kita gunakan metode. Jadi metode itu jalan ya, jalan. Jadi ada yang jalan EDL mode 9008 dan ada juga yang via Facebook untuk di chipset Qualcomm. Nah, caranya kita minimize dulu ya sobat-sobat semua. Caranya itu kita gunakan tombol kombinasi ya. Jadi untuk di Vivo agar masuk ke mode 9008 itu tidak perlu test point. Jadi kita gunakan tombol kombinasi ini, yaitu dengan menekan volume up dan volume down. Jadi volume atas dan volume bawah ditekan secara bersamaan. Nah, seperti ini ya, tekan, lalu kita hubungkan USB-nya. Nah, seperti ini ya, lalu kita lepas. Sekarang kita akan masuk ke file manager. Sebelum melakukan unlock, kita pastikan dulu di device manager ini. Nah, ini apakah untuk portnya sudah terinstal atau terdeteksi. Nah, ini bisa dilihat ya sobat-sobat semua, Qualcomm 9008 di COM8 dia ya terdeteksinya. Berarti antara HP dan driver atau dengan PC itu sudah terhubung baik ya, karena driver itu sudah diinstal. Oke, ini sudah dipastikan sudah terdeteksi ya sobat-sobat semua. Nah, kita sekarang kembali ke RBSoft-nya. Kita sekarang kembali ke RBSoft-nya. Nah, di sini tadi untuk loadernya kan sudah kita masukkan ya. Sekarang kita tinggal klik atau kita tinggal eksekusi, yaitu format user data. Oke, ini sedang memproses ya. Kita tunggu sampai HP-nya reboot ya. Nanti dia akan muncul. Nah, itu bisa dilihat ya, HP-nya
repot, hanya hitungan detik ya sobat-sobat semua. Tetapi ya karena semua sesuatu itu harus dengan prosedur, maka itulah pentingnya kita belajar ya. Mudah-mudahan belajar di channel Teknisi Musafir ini bisa bermanfaat ya. Nah itu bisa dilihat wiping data, dia sedang memformat ya. Kita tunggu saja. Oke. Nah ini kita cabut juga nggak apa-apa ya sobat-sobat semua. Jadi kita tunggu prosesnya, apakah metode unlock ya, pola bisa juga, password juga bisa, menggunakan tool crack yang sudah saya share jauh di konten sebelum ini ya, mungkin 5 bulan yang lalu ya, bisa jadi. Jadi nanti bahannya tetap saya akan sertakan di deskripsi ya. Jadi kita tunggu saja sampai dia masuk ke menu setting ya, seperti kita melakukan flashing ya, kurang lebihnya 5 ya sampai 7 menit lah ya. Jadi kita tunggu ya, boleh sambil ngopi. Baiklah sobat-sobat semua, ini sudah menampilkan ke penyetelan telepon ya sobat-sobat semua. Lalu kita tinggal setel telepon Anda ya. Ya, kita pilih Indonesia. Kita pilih Indonesia ya. Lalu kita klik setujui. Nah, untuk ini bisa lewati langkah ini ya. Berikutnya ini tambahkan nanti. Berikutnya gunakan telepon sekarang. Apakah berhasil? Oke, sedang loading. Kita tunggu ya sobat-sobat semua. Mantap jiwa membahana. Alhamdulillah ya. Jadi ini adalah pembuktian ya, dimana di channel Teknisi Musafir tool-toolnya itu sudah melalui tahap uji coba ya. Meskipun terkadang saya uploadnya itu tidak semua langsung praktek eksekusinya, karena yaitu tadi keterbatasan bahan ya, keterbatasan bahan. Tentu kalau saya itu upload tool nunggu ada bahan, terus yang request kan lumayan banyak, kasihan lah yang request kan seperti itu. Jadi kalau memang ada bahan, saya selalu sertakan untuk tutorialnya ya. Oke, mantap jiwa membahana ya, siap nota gajah ini guys. Mungkin itu saja ya sobat-sobat semua, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dipahami step by stepnya ya, agar pemula itu bisa mencoba ya dengan metode otodidak, yaitu melalui tutorial-tutorial di channel Teknisi Musafir. Karena apapun itu eksekusinya, jika memang masih bisa menggunakan tool crack, maka akan saya share tutorialnya dengan tool crack. Karena apa? Bisa saja ini saya gunakan MRT dongle, tetapi karena Teknisi Musafir itu dari awal itu mensupport pemula, makanya eksekusinya menggunakan tool-tool gratis ya. Ya kalau saya gunakan ini dengan tool original, kasihan kan yang pemula, dia hanya bisa menyimak, dia hanya bisa belajar, tetapi dia itu tidak bisa melakukan eksekusi karena keterbatasan ketidakpunyaan tool ori. Maka dari itu Teknisi Musafir hadir untuk selalu mensupport pemula dengan tool-tool gratis ya. Mungkin itu saja ya sobat-sobat semua. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.
kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.